Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Gucibuya, Ambo channel Pademangan Afian News. Apa kabar saudaraku, sahabatku? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Tetap bersemangat, salam dari Ambo, salam Taraga, selamat Basuo, Rancak Banang. 009 Pademangan Barat. Maaf ya. Siap. Saudaraku, sahabatku, salam sehat selalu, salam buat keluarga, salam untuk kita semua dimanapun berada. Alhamdulillah, pada hari ini kami akan membahas tentang pemilihan ketua RT atau ketua RW di wilayah Kelurahan Pademangan Barat yang saat ini akan memasuki untuk pemilihan ketua RW yang terdiri dari 16 RW di Kelurahan Pademangan Barat akan menunggu sosialisasi Pergub nomor 22 tahun 2022. Saudaraku, sahabatku, terlihat seperti di gambar, ini adalah kita berada pantauan dari udara, yaitu wilayah RW 01 Kelurahan Pademangan Barat. Mungkin saja telah selesai pemilihan ketua RT 1 sampai dengan 13. Beberapa hari ke depan, mungkin di bulan Februari atau masuk bulan Maret, kita akan mengadakan pemilihan ketua RW di wilayah Pademangan Barat. Tentunya kita hanya akan menyoroti khusus wilayah RW 01 Kelurahan Pademangan Barat yang terletak di selatan kantor Kelurahan Pademangan Barat, berbatas dengan Mangga 2 Square, Industri, Gunung Sari, dan RW 009, RW 03, dan RW 014 perbatasan dari wilayah RW 01. Saudaraku, sahabatku, dan marilah kita sejenak membahas Pergub nomor 22 tahun 2022, dan kami Ambo Afia Gucibuya, Ambo channel Pademangan Afian News akan mengambil beberapa kutipan dari pasal-pasal atau ayat-ayat yang ada di Pergub untuk pedoman pemilihan ketua RT dan ketua RW. Kita akan membahas, yuk ikuti. Kami akan mengutip beberapa pasal-pasal dari Pergub nomor 22 tahun 2022. Yuk kita ikuti. Saudaraku, sahabatku, ayo kita ikuti kutipan beberapa Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 22 tahun 2022 tentang rukun tetangga dan rukun warga. Dan ini kami akan mengutip yang spesifik saja tentang pemilihan ketua RT dan pemilihan ketua RW. Tentunya kita telah menyimak secara seksama, khususnya mungkin di Kelurahan Pademangan Barat telah hampir selesai semua pemilihan ketua RT yang berada 16 RW di Kelurahan Pademangan Barat. Tetapi kita akan masuki pemilihan ketua RW yang terdiri dari 16 RW di Kelurahan Pademangan Barat. Dan marilah kita simak Pergub 22 tahun 2022 dan beberapa kutipan yang kami akan bacakan, dan mudah-mudahan ini berguna untuk para panitia dari pemilihan ketua RW khususnya yang akan berlangsung dalam waktu yang dekat. Menimbang A. Bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang pedoman rukun tetangga dan rukun warga perlu diganti. B.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang rukun tetangga dan rukun warga. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 93 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4744. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 569 memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang rukun tetangga dan rukun warga. Saudaraku, sahabatku, sekarang kami langsung masuk ke bab 2, yaitu kedudukan dan pembentukan RT dan RW. Bagian ke-1, pembentukan RT dan RW, pasal 3. Syarat pembentukan RT dan RW sebagai berikut. A. Setiap RT terdiri dari paling sedikit 80 kepala keluarga dan paling banyak 160 kepala keluarga dalam satu cakupan batas wilayah dan wilayah tertentu. B. Setiap RW terdiri dari paling sedikit 8 RT dan paling banyak 16 RT dalam satu cakupan batas wilayah dan wilayah tertentu. Pasal 4 ayat 1. Pada kelurahan dibentuk RT atau RW dengan batas administrasi wilayah yang ditetapkan oleh lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Pembentukan RT ditetapkan lurah berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri warga setempat dalam lingkup wilayah yang akan dibentuk RT. Ayat 3. Pembentukan RW ditetapkan lurah berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri pengurus RT pengusul. Ayat 4. Kasih pemerintahan kelurahan menindaklanjuti usulan pembentukan RT atau RW dengan melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap syarat pembentukan RT atau RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Ayat 5. Pembentukan RT atau RW berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan keputusan lurah dengan persetujuan camat. Saudaraku, sahabatku, sekarang kami akan memasuki bab 3 dan beberapa pasal sebelumnya kami lewati. Bab 3 adalah keanggotaan dan kepengurusan RT atau RW bagian ke-1. Keanggotaan. Pasal 12 ayat 1, penduduk RT atau RW terdiri dari warga RT atau warga RW dan penduduk yang bertempat tinggal yang tidak tercatat dalam kartu keluarga RT atau RW setempat. Ayat 2, warga RT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekaligus menjadi warga RW setempat. Bagian kedua, kewajiban dan hak. Pasal 13. Setiap penduduk RT atau RW mempunyai kewajiban sebagai berikut. A. Melaksanakan segala hasil musyawarah RT dan atau hasil musyawarah RW. B. Mendukung dan membantu tugas pengurus RT dan atau pengurus RW. Dan C. Turut serta secara aktif menjaga dan menciptakan kerukunan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam bermasyarakat. Ayat 2. Setiap penduduk RT RW yang menetap dan tidak tercatat dalam kartu keluarga pada RT atau RW setempat wajib menyampaikan laporan kepada pengurus RT atau pengurus RW.
Ayat 3. Orang yang bertamu untuk bermalam atau menginap wajib pemberitahuan kepada ketua RT setempat dalam waktu paling lambat 1 kali 24 jam. Ayat 4. Penduduk RT atau RW mempunyai hak sebagai berikut. A. Mendapat pelayanan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mendapat pelayanan kemasyarakatan dari pengurus RT dan atau pengurus RW. Dan C. Menggunakan dan memelihara barang-barang inventaris RT atau RW dengan sebaik-baiknya. Bagian ketiga, susunan kepengurusan, pasal 14 ayat 1. Pengurus RT terdiri dari A. Ketua, B. Sekretaris, C. Bendahara, dan D. Bidang. 2. Pengurus RW terdiri dari A. Ketua, B. Sekretaris, C. Bendahara, dan Bidang. 3. Bidang pada pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Bagian keempat, tugas, hak, kewajiban, dan larangan pengurus RT atau pengurus RW. Pasal 15. Pengurus RT atau pengurus RW mempunyai tugas membantu lurah dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan, dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah. Pasal 16 ayat 1. Tugas ketua RT atau ketua RW sebagai berikut. A. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang ketua RT atau ketua RW. B. Mengelola keuangan dan aset RT atau RW. C. Mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja keluar lembaga. D. Menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya. E. Membantu dan mendukung tugas dan fungsi lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, dan kemasyarakatan. F. Membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT. Dan G. Membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT dan RW. Ayat 2. Tugas sekretaris RT atau sekretaris RW adalah sebagai berikut. A. Menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan, dan pelaporan. B. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh ketua. C. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara. Dan D. Merumuskan program kerja dan rencana keuangan. Ayat 3. Tugas bendahara RT atau bendahara RW adalah sebagai berikut. A. Menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT atau RW lainnya. B. Melaksanakan perencanaan keuangan untuk kegiatan RT atau RW. C. Melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan serta penyimpanan saldo keuangan. Dan D. Menyusun laporan keuangan secara rutin dan berkala. Ayat 4. Ketua RT atau ketua RW menetapkan tugas pada bidang RT atau bidang RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3. Pasal 17. Hak pengurus RT atau pengurus RW adalah sebagai berikut. A. Menerima pembinaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. B. Menyampaikan pendapat dalam musyawarah RT atau musyawarah RW dalam pertemuan lainnya. Dan C. Berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus. Pasal 18. Kewajiban pengurus RT atau pengurus RW adalah sebagai berikut. A. Melaksanakan tugas sesuai kedudukan dalam kepengurusan. Dan B. Memberikan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan kepada penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19. Larangan pengurus RT atau pengurus RW adalah sebagai berikut. A. Melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai pengurus RT atau pengurus RW. B. Melanggar
atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 16, dan pasal 18, dan C. melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat. Bagian kelima, persyaratan Ketua RT atau Ketua RW, pasal 20 ayat 1. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT atau Ketua RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Republik Indonesia yang berusia paling kurang 18 tahun, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. B. Berbadan sehat dengan dibuktikan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat pada kelurahan atau kecamatan. C. Bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 tahun terakhir secara berturut-turut pada RT atau RW tempat pencalonan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, serta surat keterangan bertempat tinggal 3 tahun berturut-turut dari Ketua RT setempat. D. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan cakap berbicara, membaca, serta menulis dalam bahasa Indonesia. E. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Dan F. Bukan merupakan anggota dan atau pengurus dari 1. Partai politik, 2. Dewan Kota atau Dewan Kabupaten pada Provinsi DKI Jakarta, dan 3. Lembaga kemasyarakatan kelurahan. Ayat 2. Khusus untuk RT atau RW pada wilayah dalam perumahan atau sejenisnya, untuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditambah persyaratan harus merupakan anggota aktif atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia yang telah bertempat tinggal paling sedikit 3 tahun terakhir dengan dibuktikan surat izin penghunian atas nama yang bersangkutan. Ayat 3. Untuk memenuhi administrasi persyaratan Ketua RT atau Ketua RW, calon Ketua RT atau calon Ketua RW wajib menandatangani surat pernyataan tidak merangkap jabatan dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memberikan informasi yang benar, serta mendukung dan membantu program Provinsi DKI Jakarta. Ayat 4. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. Bagian ke-6, pemilihan Ketua RT atau Ketua RW, pasal 21. Ayat 1. Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang disahkan lurah berdasarkan hasil musyawarah RT. Ayat 2. Panitia pemilihan Ketua RT terdiri dari A. Unsur pengurus RW setempat sebanyak 1 orang sebagai ketua. C. Unsur pengurus RT setempat sebanyak 2 orang sebagai sekretaris dan anggota. Dan D. Unsur tokoh masyarakat pada RT setempat sebanyak 2 orang sebagai anggota. Ayat 3. Penentuan unsur pengurus RT dan unsur pengurus RW dalam panitia pemilihan Ketua RT berdasarkan musyawarah RT. Ayat 4. Pengurus RT dan pengurus RW yang ditetapkan menjadi panitia pemilihan Ketua RT tidak mempunyai hak pilih sebagai Ketua RT. Ayat 5. Panitia pemilihan Ketua RT menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT dalam musyawarah RT. 6. Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling kurang mengatur A. Tahapan atau tata cara pemilihan, B. Hak suara pemilih dalam musyawarah RT, dan C. Waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan. Ayat 7. Format surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. Pasal 22 ayat 1. Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat 2. Panitia pemilihan Ketua RT tidak mempunyai hak memilih dalam pemilihan Ketua RT. 3. Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara
untuk memilih calon ketua RT yang mendapat suara terbanyak menjadi ketua RT. Ayat 4. Dalam hal terdapat 2 atau lebih calon ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama. Ayat 5. Dalam pemungutan suara kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, tetap menghasilkan pemilihan suara terbanyak yang sama, pemilihannya diulang dengan mengikutsertakan panitia pemilihan ketua RT sebagai pemilik hak suara pemilihan ketua RT. Ayat 6. Hasil pemilihan ketua RT dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lempiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. Ayat 7. Berita hasil pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan ketua RT kepada lurah untuk ditetapkan dengan keputusan lurah. Pasal 23 ayat 1, pemilihan ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan ketua RW yang disahkan oleh lurah berdasarkan hasil musyawarah RW. Ayat 2, panitia pemilihan ketua RW terdiri dari A. Unsur tokoh masyarakat pada RW setempat sebanyak 2 orang sebagai ketua dan anggota. B. Unsur pengurus RW setempat sebanyak 1 orang sebagai sekretaris. Dan C. Unsur pengurus RT setempat sebanyak 2 orang sebagai anggota. Ayat 3. Penentuan unsur pengurus RT dan unsur pengurus RW dalam panitia pemilihan ketua RW dilakukan berdasarkan musyawarah RW. Ayat 4. Pengurus RT dan pengurus RW yang ditetapkan menjadi panitia pemilihan ketua RW tidak mempunyai hak dipilih sebagai ketua RW. Ayat 5. Panitia pemilihan ketua RW menetapkan tata tertib pemilihan ketua RW dalam musyawarah RW. Ayat 6. Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling kurang mengatur A. Tahapan atau tata cara pemilihan, B. Hak suara pemilih dalam musyawarah RW, dan C. Waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan. Ayat 7. Format surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. Pasal 24 ayat 1, pemilihan ketua RW dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat 2, panitia pemilihan ketua RW tidak mempunyai hak memilih dalam pemilihan ketua RW. Ayat 3, dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, pemilihan ketua RW dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih calon ketua RW yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi ketua RW. Ayat 4, dalam hal terdapat 2 atau lebih calon ketua RW yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama. Ayat 5, dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak sama, pemilihannya diulang dengan mengikutsertakan panitia pemilihan ketua RW sebagai pemilik hak suara pemilihan ketua RW. Ayat 6, hasil pemilihan ketua RW dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. Ayat 7, berita acara hasil pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan ketua RW kepada lurah untuk ditetapkan dengan keputusan lurah. Pasal 25 ayat 1, apabila pada saat habis masa pencalonan pemilihan ketua RT atau ketua RW tidak ada 1 orang pun yang mendaftarkan diri, lurah dapat menunjuk charkater dari PNS sampai dengan terbentuknya pengurus RT atau pengurus RW yang baru. Ayat 2, caretaker
paling lama 3 bulan menjabat. Ayat 3, caretaker ketua RT atau ketua RW mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan ketua RT atau ketua RW yang menjabat secara definitif. Ayat 4, caretaker dapat membentuk pengurus sementara RT atau pengurus sementara RW. Ayat 5, dalam hal terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh lurah atau camat saat pemilihan ketua RT atau ketua RW, wali kota atau bupati memfasilitasi penyelesaian permasalahan. Bagian ke-7, pembentukan pengurus RT atau pengurus RW, pasal 26 ayat 1. Ketua RT atau ketua RW terpilih membentuk pengurus RT atau pengurus RW paling lama 14 hari sejak tanggal pemilihan. Ayat 2. Ketua RT atau ketua RW terpilih tidak dapat mengangkat warga RT atau RW yang mempunyai hubungan kekerabatan, suami atau istri atau anak dengan ketua RT atau ketua RW yang bersangkutan. Ayat 3. Susunan pengurus RT atau pengurusan RW disampaikan kepada lurah untuk ditetapkan dengan keputusan lurah. Ayat 4. Keputusan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disahkan oleh camat atas nama wali kota atau bupati. Pasal 27 ayat 1. Apabila dalam waktu 1 bulan sejak terpilihnya ketua RT atau ketua RW belum membentuk pengurus RT atau pengurus RW, lurah dapat menunjuk pengurus sementara RT atau pengurus sementara RW sampai terbentuknya pengurus RT atau pengurus RW definitif. Ayat 2. Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas, fungsi, kewajiban, dan hak yang sama dengan pengurus tetap. Ayat 3. Dalam hal terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh lurah dan camat saat pembentukan pengurus RT atau pengurus RW, wali kota atau bupati memfasilitasi penyelesaian permasalahan. Bagian ke-8, masa jabatan pengurus RT atau RW. Pasal 28 ayat 1. Masa jabatan pengurus RT atau pengurus RW selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan lurah. Ayat 2. Pengurus RT atau pengurus RW hanya dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ayat 3. Penetapan 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terhitung sejak terpilihnya pengurus RT atau pengurus RW yang berdasarkan peraturan gubernur ini. Ayat 4. Pengurus sementara RT atau pengurus sementara RW tidak masuk dalam perhitungan 2 kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 29 ayat 1. Ketua RT wajib melaporkan akan berakhirnya masa jabatan kepada lurah dan ketua RW paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan pengurus RT. Ayat 2. Ketua RW wajib melaporkan akan berakhirnya masa jabatan kepada lurah paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan pengurus RW. Ayat 3. Lurah menindaklanjuti laporan ketua RT atau ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dengan membentuk panitia pemilihan ketua RT atau ketua RW paling lambat 14 hari sebelum masa jabatan pengurus RT atau pengurus RW berakhir. Ayat 4. Pengurus RT atau pengurus RW yang berakhir masa jabatannya wajib membuat berita acara serah terima atau tugas tanggung jawab dan keuangan inventaris kepada pengurus RT atau pengurus RW yang baru. Ayat 5. Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. Pasal 30. Pengurus RT atau pengurus RW
berhenti sebelum habis masa jabatannya dengan alasan sebagai berikut. A. Meninggal dunia. B. Mengundurkan diri sebagai pengurus RT atau pengurus RW. C. Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus RT atau pengurus RW selama 6 bulan berturut-turut. D. Tidak lagi memenuhi persyaratan pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dan atau E. Melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Pasal 31 ayat 1. Keputusan menonaktifkan pengurus RT dilakukan dalam musyawarah RT. Ayat 2. Hasil musyawarah RT untuk menonaktifkan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan melalui ketua RW kepada lurah untuk ditetapkan dengan keputusan lurah. Ayat 3. Lurah dapat menonaktifkan pengurus RT atas usul masyarakat dan atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan atau saksi dengan atau tanpa musyawarah RT. Ayat 4. Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, lurah dapat melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis. Ayat 5. Keputusan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disahkan oleh camat atas nama wali kota atau bupati. Pasal 32. 1. Keputusan menonaktifkan pengurus RW dilakukan dalam musyawarah RW. Ayat 2. Hasil musyawarah RW untuk menonaktifkan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan melalui ketua RW atau langsung kepada lurah untuk ditetapkan dengan keputusan lurah. Ayat 3. Lurah dapat menonaktifkan pengurus RW atas usul masyarakat dan atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan atau saksi dengan atau tanpa musyawarah RW. Ayat 4. Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, lurah dapat melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis. Ayat 5. Keputusan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disahkan oleh camat atas nama wali kota atau bupati. Bagian ke-9. Penggantian antar waktu. Pasal 33 ayat 1. Apabila pengurus RT atau pengurus RW berhenti sebelum habis masa jabatannya, kedudukannya digantikan dengan mekanisme penggantian antar waktu sampai masa jabatan pengurus RT atau pengurus RW berakhir. Ayat 2. Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Dalam hal ketua RT atau ketua RW berhenti, penggantian antar waktu dijabat oleh sekretaris RT atau sekretaris RW. Dan B. Dalam hal pengurusan RT, pengurusan RW, selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh ketua RT atau ketua RW. Ayat 3. Pengurus pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan lurah. Ayat 4. Pengurus pengganti antar waktu mempunyai tugas, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus RT atau pengurus RW yang digantikan. Bab 4. Musyawarah. Pasal 34 ayat 1. Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT. Ayat 2. Penyelenggaraan musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk A. Memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan ketua RT. B. Menonaktifkan pengurus RT. C. Menyusun tata tertib RT. D. Menyusun program kerja dan atau kegiatan RT. E. Membahas masalah keuangan atau iuran, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. F. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT. Dan G. Membahas pembentukan, pemecahan, penggabungan, atau penghapusan RT. Pasal 35 ayat 1. Keputusan musyawarah RT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta musyawarah RT. Ayat 2. Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
selama 2 kali agenda musyawarah RT secara berturut-turut, musyawarah RT berikutnya dianggap sah. Ayat 3. Keputusan yang diambil dalam musyawarah RT mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat. Ayat 4. Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagai mana dimaksud pada ayat 3, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Pasal 36 ayat 1, musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RW. Ayat 2, penyelenggaraan musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk A. Memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan ketua RW, B. Menonaktifkan pengurus RW, C. Menyusun tata tertib RW, D. Menyusun program kerja dan atau kegiatan RW, E. Membahas masalah keuangan atau iuran, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan, F. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW, dan G. Membahas pembentukan, pemecahan, penggabungan, atau penghapusan RW. Pasal 37 ayat 1. Keputusan musyawarah RW dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta musyawarah RW. Ayat 2. Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta musyawarah RW sebagaimana maksud pada ayat 1, selama 2 kali agenda musyawarah RT secara berturut-turut, musyawarah RW berikutnya dianggap sah. Ayat 3. Keputusan yang diambil dalam musyawarah RW mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat. Ayat 4. Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Bab 5 Administrasi. Pasal 38 ayat 1. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, pengurus RT atau pengurus RW mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung. Ayat 2. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Kop surat RT atau RW, B. Surat pengesahan panitia pemilihan, C. Surat pengantar warga, atau D. Stempel RT atau RW. Ayat 3. Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. Bab 6 Pembinaan. Pasal 39 ayat 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pembinaan pengurusan RT atau pengurus RW. Ayat 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pemberian penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai pengurus RT atau pengurus RW. B. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan RT atau RW. C. Pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan. D. Pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. E. Melakukan bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pengurus RT atau pengurus RW, dan F. Menetapkan pemberian bantuan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT atau RW atau sebutan lain sesuai kemampuan dan kebijakan keuangan daerah. Ayat 3. Ketentuan mengenai pemberian bantuan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT atau RW atau sebutan lain ditetapkan dengan keputusan gubernur. Bab 7 Pembiayaan. Pasal 40. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT atau RW dapat diperoleh dari anggaran pendapatan belanja daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 8 Ketentuan peralihan. Pasal 41 ayat 1. RT dan RW yang dibentuk sebelum berlaku peraturan gubernur ini masih diakui keberadaannya sepanjang tidak dilakukan pemecahan dan penggabungan RT atau RW berdasarkan peraturan gubernur ini. Ayat 2. Pengurus RT atau pengurus RW yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan gubernur ini tetap menjalankan tugas dengan masa jabatannya berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang pedoman rukun tetangga dan rukun warga sampai berakhirnya masa jabatannya. Bab 19 Ketentuan Penutup Pasal 42. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang pedoman rukun tetangga dan rukun warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tertanda Anies Rashid Baswedan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2022, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tertanda Marullah Matali. Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2022 nomor 51012. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Yayan Yuhana, ditandatangani. Saudaraku, sahabatku, demikianlah cuplikan kami. Kami ambil dari Pergub nomor 22 tahun 2022 yang spesifik saja, bisa untuk dipedomani oleh panitia pemilihan ketua RT dan panitia pemilihan ketua RW. Dalam Pergub ini yang perlu kita garis bawahi, pengurus RT, pengurus RW, KSB-nya benar-benar bekerja sesuai dengan bidang masing-masing sebagai ketua, sekretaris, dan bendaharanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Jangan lupa subscribe and like, share, dan tonton terus konten-konten kami berikutnya. Hello Mohan and Durdiri. Ambo Figachebwa. Ambo Channel. Pademangan Afia News. Thank you, brother and my friends. Senpai Jumpa. Lapaun Nasi Jaya berada di Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Tani dan di samping kantor PP Muhammadiyah. Yuk mampir Lapaun Nasi Jaya. Ada tunjang, rendang, gulai kambing, dan banyak lain pilihan di Lapaun Nasi Jaya Ajo.